jahat sekali. Jahat sekali tuh orang. Udah mengambil dompetku. Hei, siapa itu yang sedang duduk di jalan dan menangis? Coba aku lihat dulu. Jangan-jangan ini orang cuma pura-pura supaya dikasihani. Lebih baik aku lanjut main HP, pura-pura nggak tahu. Loh. Siapa itu? Kok jongkok-jongkok di situ dan nangis-nangis? Mana nggak ada orang? Tolong nggak ya? Ah, nggak usah, bukan urusanku. Ada orang yang nangis. Kenapa ya kira-kira? Aku samperin aja deh. Sorry, kamu kenapa menangis? Kakak, ini loh kak. Tadi aku jalan di sini, tiba-tiba ada orang jahat datang. Dia mengambil dompetku, mengambil semua uangku. Aku nggak mau kasih, tapi dia memaksaku. Dia ingin memukulku kalau aku nggak mau kasih. Sekarang dompetku habis, uangku habis. Aku mau pulang, aku nggak punya ongkos kak. Oh gitu. Aduh, kamu kasihan banget. Tapi kamu nggak ada yang luka kan? Kamu baik-baik aja kan? Enggak sih kak, cuman aku takut kak. Aku takut. Oh sudah, tenang, jangan nangis. Kalau gitu, sekarang aku bantu kamu pulang ya. Tenang aja, tenang. Ayo aku temani. Ayo kita bangun. Terima kasih ya kak atas kebaikan dan kemurahan hati kakak sudah mau menolong aku. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kak, uang aku, dompet aku hilang semua. Oke, kalau gitu sekarang aku antar kamu pulang ya. Yuk. Adik-adik, setelah kalian menyaksikan drama tadi, kalian tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini? Kemurahan. Tuhan bisa berikan kemurahan itu di dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian lagu Kemurahan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Siapkan hatimu, naikkan pujian ini, kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik, biarlah pujian ini kita boleh naikkan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan yang Tuhan berikan. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik, kita mau berdoa, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami Bapa. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Tuhan, inilah kami ya Bapa. Biarlah sebentar kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh ditinggikan. Dan biarlah kemurahan Tuhan terus ada di dalam kehidupan adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan, dan sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan lagu Kemurahan-Mu. Siap-siap semuanya ya. Yuk kita bergoyang bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Yes. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yeay! Puji Tuhan. Kalau Ra, Tuhan Yesus baik ya. Oh iya, pasti. Adik-adik di rumah pasti merasakan kan bahwa Tuhan Ya. Yesus baik sekali. Yes. Nah, karena Tuhan Yesus baik, kita akan memperkatakan lagu ini, Tuhan Yesus baik. Yuk semua menyanyi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Luar biasa adik-adik ya, puji Tuhan. Adik-adik, sesaat lagi tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian Oleh Kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Halo adik-adik, apa kabarnya?
Nah, sebelum Kak Taufik sampaikan firman Tuhan, kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Ayo, tentang apa? Tentang apa adik-adik? Buah. Ya, betul buah. Tapi buah tentang apa? Ayo. Tentang kesabaran. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan buah roh tentang kesabaran. Hari ini Kak Taufik mau sampaikan buah roh tetapi tentang kemurahan. Wah, kalau bicara kemurahan, adik-adik tahu nggak apa itu kemurahan? Ayo. Nah, kalau tentang kemurahan, mungkin ada orang yang berpikir begini. Kemurahan itu kalau kita belanja sesuatu dapat diskon 50%, 60%, lalu kita bayar dengan harga yang sangat murah. Wow, kita berkata itu namanya kemurahan. Atau ada hal yang lain tentang kemurahan itu, orang berkata kalau saya mendapatkan satu barang tanpa saya harus membayar, wah itu keuntungan, itu adalah kemurahan juga. Yang Kak Taufik maksud bukan kemurahan tentang harga suatu barang, tetapi kemurahan tentang sikap hati kita. Yuk adik-adik, untuk kita lebih lanjut lagi, untuk kita lebih mengerti, untuk kita lebih paham apa sih yang dimaksudkan buah roh tentang kemurahan itu, yang dimaksudkan firman Tuhan itu. Yuk Kak Taufik mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang akan kita dengar sama-sama, supaya Tuhan mengurapinya sehingga adik-adik bisa mengerti dan mau melakukannya. Yuk kita lipatkan tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kembali kami boleh beribadah. Di tengah ibadah kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong urapi setiap kami. Buat Kak Taufik yang akan menyampaikan firman Tuhan, buat adik-adik yang di rumah, bahkan orang tua yang menemani untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, supaya apa yang disampaikan firman Tuhan itu kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Kami perlu pertolongan Tuhan supaya kami tidak menjadi pendengar firman Tuhan tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar untuk firman Tuhan. Kami persilakan untuk Allah Roh Kudus memberitakan firman Tuhan melalui Kak Taufik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kalau adik-adik duduk dengan tenang, dengan manis, kakak akan lanjutkan kembali tentang kemurahan. Adik-adik, untuk adik-adik dapat mengerti, memahami apa sih kemurahan itu. Nah adik-adik, kakak mau cerita, ada satu cerita di dalam Alkitab di mana Yesus menggambarkan atau memberikan perumpamaan yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Itu tentang seorang Samaria yang baik hati. Dalam cerita itu digambarkan, diperumpamakan ada seorang yang sedang mengadakan sebuah perjalanan. Dia dari kota Yerusalem untuk menuju ke kota Yeriko. Di tengah perjalanan, ketika orang ini sedang berjalan, dia berjalan, tiba-tiba dia dikejutkan. Ada sekelompok orang yang datang menyerang orang ini. Lalu orang ini berkata, "Hei, serahkan semua barang-barang kamu yang kamu punya." Wah, orang ini begitu ketakutan. Ternyata sekelompok orang itu adalah perampok. Jadi orang ini dirampok. Semua barang-barang berharga yang dia miliki diambil, dirampas oleh para perampok ini. Bahkan bukan saja barang-barang berharga yang diambil, bahkan tubuhnya dipukuli, ditoncok,
ditendang. Wah, orang ini sampai dalam keadaan babak belur. Mukanya, tangannya, badannya, wah, penuh dengan luka-luka pukulan dari para perampok itu. Lalu orang ini terjatuh dan dia mulai merintih. Aduh, sakit, tapi tidak ada orang yang menolongnya. Karena waktu itu sepi. Orang ini jatuh tersungkur dan dia tidak bisa bangun lagi. Dia tidak kuat lagi untuk bangun. Karena apa? Karena dia mengalami banyak pukulan-pukulan dari perampok. Tetapi tiba-tiba secara kebetulan ada seorang imam. Wah, seorang imam itu adik-adik tahu nggak? Dia itu tokoh agama, dia pemimpin agama yang dihormati oleh orang. Ya, lalu si orang imam ini sedang berjalan, wah, dengan pakaian yang bagus. Ketika dia melewati dan melihat ada orang yang terluka, dan imam ini hanya melihatnya. Wah, aku tidak kenal dengan orang ini. Aku tidak mau menolongnya. Nanti jangan-jangan aku disalahkan. Akhirnya imam ini melewati dari seberang jalan. Dia hanya melihat orang yang terluka ini, dia tanpa menolongnya. Wah, kasihan sekali adik-adik ya. Orang yang sudah terluka, yang butuh pertolongan, tetapi tidak ada yang menolongnya. Lalu ada orang yang kedua nih adik-adik nih. Namanya orang Lewi. Wah, orang Lewi adalah orang yang juga orang yang percaya. Ya, dia berjalan. Ketika dia berjalan melewati jalan di mana ada orang yang terluka tadi itu yang dipukul oleh perampok. Dia melihatnya. Wah, ada orang terluka. Tetapi aku nggak kenal nih sama orang ini. Wah, sudahlah, aku tidak usah menolongnya. Wah, lalu orang Lewi ini tetap dia berjalan lagi. Dia tidak mau menolong orang yang terluka ini. Waduh, kasihan sekali nih orang yang sudah banyak luka tapi tidak ada yang menolongnya. Wah, lalu tiba-tiba ada orang yang terakhir nih, orang yang ketiga. Namanya orang Samaria. Wah, orang Samaria ini berjalan. Ketika dia berjalan. Wih, dia melihat, wah, sepertinya ada orang yang terluka nih. Ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Cepat-cepat orang Samaria ini turun dari keledainya. Lalu dia berlari. Ketika dia berlari, wah, ternyata adik-adik ada orang yang terluka parah, yang badannya penuh dengan darah. Orang Samaria ini buru-buru diambil sesuatu dari kantung di keledai itu. Dia ambil anggur, dia ambil air dan minyak, dia basuh itu luka orang yang terluka itu. Dia basuh dengan air, lalu dia tuangkan anggur dan minyak. Supaya apa adik-adik? Supaya luka-lukanya ini setidaknya dapat terobati. Adik-adik tahu nggak? Orang Samaria ini tinggalin nggak itu orang yang terluka itu? Hah? Apakah orang Samaria ini sama dengan orang imam atau orang Lewi yang tadi lewat itu? Orang yang pertama, orang yang kedua. Apakah orang Samaria ini meninggalkan begitu saja setelah dibasuh dengan minyak, dengan air dan anggur? Tidak. Tetapi orang Samaria ini menggendong orang yang terluka ini lalu dibawa ke keledai itu. Ketika dibawa ke keledai itu, lalu dituntun keledai itu dan orang yang terluka di atas keledai itu, dituntun keledai itu sampai ke satu tempat penginapan. Di tempat penginapan itu adik-adik tahu nggak? Si orang Samaria ini kasih uang 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Tolong rawat orang ini yang terluka." Lalu
sang penginapan bertanya begini, "Loh, Bapak hubungannya apa dengan orang yang terluka ini?" Lalu orang Samaria ini berkata, "Saya memang tidak mengenal orang yang terluka ini, tapi hati saya tergerak untuk saya mau menolong orang ini. Walaupun saya tidak mengenal orang ini, walaupun dia dari orang Yahudi, tapi saya tergerak untuk menolong orang ini." Wah, pemilik penginapan itu begitu kagum sekali. Orang ini murah hati ya. Orang ini baik sekali. Orang ini mau menolong walaupun orang itu tidak dikenalnya. Walaupun mungkin hubungan sukunya gak cocok, beda suku. Tetapi orang Samaria ini mau membantu orang yang terluka. Bahkan memberi uang kepada pemilik penginapan supaya orang yang terluka ini dirawat sampai sembuh. Nanti kalau uangnya kurang, saya akan ganti, saya akan bayar lagi. Wah, ini luar biasa sekali. Orang Samaria ini murah hati. Ya, dia memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Membantu orang lain. Walaupun tidak dikenal, tapi dia mau menolong orang lain. Itu namanya adalah kemurahan. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini supaya kita belajar memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati artinya kita mau menolong orang lain. Kita mau membantu orang lain. Sekalipun kita tidak mengenal orang itu. Tetapi kalau orang itu membutuhkan pertolongan kita nggak boleh berdiam. Yesus ajarkan kita harus tolong. Kenapa? Karena Bapa kita di surga adalah Bapa yang murah hati. Karena kita punya Bapa kita yang di surga terlebih dahulu melakukan hal yang baik buat hidup kita, adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk kita berbuat baik. Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya lebih dulu. Dia selalu berbuat baik. Dia selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu murah hati buat kita. Kalau adik-adik berdoa, Tuhan Yesus jawab. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu Tuhan Yesus murah hati. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau adik-adik saja yang menerimanya. Tapi adik-adik harus belajar menjadi murah hati kepada mama, papa, murah hati kepada teman-teman, murah hati kepada siapapun. Murah hati itu adalah berbuat baik. Murah hati itu adalah menolong orang lain. Murah hati itu adalah membantu orang lain. Ayo adik-adik, kita belajar ya untuk kita memiliki kemurahan hati. Tapi dia musuh saya, Kak. Saya nggak mau. Nggak boleh. Orang Samaria aja yang tidak bergaul dengan orang Yahudi, ya. Tetapi orang Samaria nggak pandang kamu orang Yahudi, kamu orang apa? Tidak. Tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena orang Samaria ini punya kemurahan hati. Ayo adik-adik, sekarang adik-adik harus belajar bermurah hati kepada orang lain, kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua, kepada teman-teman. Kita murah hati, berbuat baik, menolong orang lain, membantu orang lain. Moga adik-adik memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, sama seperti Tuhan Yesus. Kalau mau, ayo adik-adik angkat tangannya, taruh tangan kirinya di dada adik-adik, tangan kanannya diangkat. Ya, sama-sama dengan Kak Taufik kita akan berdoa. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan untuk kami memiliki kemurahan hati. Tuhan tolong buat setiap kami
mampukan kami untuk kami menebarkan sikap kemurahan hati dengan cara membantu orang lain, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Sama seperti Bapa di surga yang penuh dengan kemurahan hati, yang memperhatikan, yang memberi, yang baik buat setiap kami, juga buat adik-adik. Tuhan Yesus tolong buat setiap adik-adik yang sudah mengangkat tangan, yang meletakkan tangannya juga di dada, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, supaya adik-adik kami ini juga mereka boleh dididik mengenal sikap murah hati kepada orang lain, dimulai dari orang tua, dimulai dari saudara-saudara mereka. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan Yesus yang membantu kami untuk kami menjadi anak-anak yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Taufik ajarin sama-sama dan mengajak juga adik-adik, yuk kita praktekkan firman Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus, saya mau belajar menjadi anak-anak yang penuh dengan kemurahan atau murah hati. Saya mau belajar untuk berbuat baik. Saya mau belajar untuk membantu orang lain yang memerlukannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan berkati. Halo adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Untuk minggu ini ayat hafalannya ada di Lukas 6 ayat 36. Bunyinya, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi ya, Lukas 6 ayat 36. Bunyinya, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jangan lupa kirimkan videonya ke kakak pembina. Yang paling tepat kata-kata dan gerakannya, dan yang paling cepat mengumpulkan, dia yang akan jadi pemenangnya. Selamat mencoba, semangat ya! Efesus 4 ayat 2 bunyinya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2 bunyinya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. 4 ayat 2. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Shalom adik-adik. Nah, sekarang jumpa lagi dengan Kak Indri. Minggu ini Kak Indri ingin mengajarkan adik-adik membuat prakarya kelinci. Nah, bagus kan ya adik-adik? Keren loh. Nah, sebelumnya kita mau siapkan bahan-bahannya dulu ya. Nah, adik-adik jangan lupa catat semua bahan-bahannya ya. Pertama, 1 gelas bekas, kertas berwarna, boleh kertas krep, boleh kertas origami, boleh kertas karton atau kertas apapun yang berwarna, dan warnanya itu sesuai keinginan adik-adik. Ya, lalu spidol berwarna hitam. Lalu gunting untuk menggunting. Lem, kertas karton untuk membuat kuping. Boleh berwarna, boleh yang putih, terserah kemauan kalian. Setelah bahan-bahan semua disiapkan, kita mau membuatnya ya. Nah, ini gelas plastik ini kita lapisin kertas berwarna.
kita lem. Warnanya, ini contohnya warnanya merah. Nah, udah dilapisin seperti ini contohnya ya adik-adik. Setelah itu kita mau membuat telinganya. Telinganya kita buat bentuk oval, yang satu kecil, yang satu agak besar. Kita buat dua ya. Nah, setelah kalian adik-adik bikin seperti ini, yang kecilnya itu adik-adik tempel di atas. Seperti contohnya seperti ini. Setelah itu kita mau membuat hidung dan kumisnya. Seperti ini contohnya adik-adik. Setelah itu kita membuat mata. Adik-adik bentuk buat lingkaran. Seperti ini. Pinggirannya adik-adik gambar kasih warna hitam. Jadi seperti ini. Bikin dua ya adik-adik, kanan dan kiri. Setelah semua bahan-bahan adik sudah bikin, sudah siapkan semuanya, yuk mari kita merangkainya. Pertama-tama kita pasangkan telinganya dulu. Telinganya, nah adik-adik pasangnya jangan terbalik ya, di belakang sini ya. Kita pasang kanan dan kiri. Nah, jadi kan adik-adik seperti ini. Setelah itu, kita mau pasang matanya. Kita tempel di adik-adik, perkirakan aja ya. Seperti ini. Setelah itu kita mau pasang hidung dan kumisnya. Ya, dikira-kira ya. Jadilah seperti ini. Dan terakhir kita mau bikin mulutnya ya, pakai spidol. Mulutnya itu bentuknya seperti huruf W. Ya, kelincinya sudah jadi. Keren kan adik-adik? Bagus kan ya adik-adik nih? Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah. Setelah itu, setelah selesai, adik-adik bisa kirimkan hasil karya adik-adik, foto bersama adik-adik, dan kirimkan ke kakak pembina. Dapat poin loh. Ya, bagus dan menarik ya adik-adik. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mengikuti ibadah hari ini, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari kita satukan hati untuk doa berkat. Semua angkat tangannya adik-adik untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan kasih kemurahan Bapa menyertai sekalian,
mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, berkat Tuhan melimpah buat adik-adik di rumah, memberikan adik-adik kecerdasan, kesehatan, dan menjaga kehidupan semua adik-adik, memberikan hati yang panjang sabar seperti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan ya. Tetap semangat dan terus ikuti ibadah Menara Stars online. See you!